Hai, kita ketemu lagi. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, kali ini saya mencoba mereview dua buah produk dari brand DJI. Ini DJI Mavic. Kemudian ada si kecil Spark. Nah, kali ini saya mencoba mereview salah satu bagian penting dari drone ini. Saya review gimbal. Ini punya gimbalnya Mavic dan ini gimbalnya Spark. Ini sangat berperan penting dalam pengambilan video dan gambar. Namun kedua gimbal ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya coba review kelebihan dan kekurangannya, terutama di bagian fleksibel. Paling banyak kasus masuk Mavic di repair itu di keluhannya di gimbal. Mengapa demikian? Paling banyak bermasalah di fleksibel. Fleksibel bermasalah itu mengakibatkan motor overload, dan penyebabnya itu di bagian fleksibelnya. Mengapa demikian? Di review sebelumnya saya bahas mengapa kasus itu sering terjadi. Itu disebabkan karena kualitas dari fleksibel ini, kemudian luas penghantar tidak sebanding dengan arus yang akan lewat ke motor, sehingga fleksibel ini saya tidak jamin akan bisa bertahan lama. Kemudian dari segi tekstur dan bentuknya juga ini sangat tipis, dan kemungkinan pada saat bergerak banyak ini akan bisa saja akan putus dan akan terjadilah masalah seperti itu. Berbeda dengan fleksibelnya Spark, ini saya perhatikan, mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya masalah di fleksibel. Mungkin DJI mencoba memperbaiki kesalahan yang dibuat dari versi sebelumnya. Buktinya ini fleksibel yang digunakan, fleksibel serabut yang digunakan, fleksibel yang digunakan di gimbal itu sudah menggunakan versi serabut. Yang ke motor dan yang ke kamera itu bisa dilihat, itu menggunakan fleksibel serabut. Berbeda dengan di Mavic, ini masih menggunakan fleksibel plat yang sangat tipis untuk di motor. Kemudian untuk di kameranya sendiri sudah menggunakan fleksibel serabut yang seperti ini. Sedangkan di Spark itu sudah menggunakan fleksibel yang serabut. Jadi dari segi kualitas hardware fleksibel di gimbal Mavic, saya lebih recommended fleksibelnya Spark dibanding fleksibelnya Mavic. Kecil, dan dari segi bentuk Mavic 3 aksis, kemudian di Spark masih menggunakan 2 aksis, roll dan pitch. Oke, jadi kelebihannya di Mavic itu sudah menggunakan motor 3 aksis, gimbal 3 aksis. Kemudian kekurangannya di fleksibelnya. Untuk di Spark, kekurangannya masih menggunakan gimbal 2 aksis, dan kelebihannya itu sudah menggunakan
fleksibel serabut. Jadi kemungkinan besar di gimbalnya Spark itu kasus fleksibel sangat jarang terjadi kecuali Spark ini crash atau nabrak. Dari segi hardware-nya sendiri kurang lebih sebesar ini mainboardnya, seukuran handphone ya. Ini GPS-nya super mini, ada blower, ada kipas pendinginnya. ESC-nya sendiri, ESC-nya motor electronic speed control ada di bagian sini. Ini menggunakan, kalau saya lihat ini 12 ampere karena motornya kecil. Kemudian kalau di Mavic ESC-nya ada di bawah, di bagian bawahnya mainboard. Ini flight controlnya, ini receivernya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari kedua brand ini, dari kedua produk dari brand DJI. Kita ketemu di review selanjutnya. Ini kasus crash